Baik, selamat siang Ibu Sri. Salam sejahtera buat kita semua dan juga buat Ibu. Di sini saya akan kembali menyampaikan materi yang pernah Ibu sampaikan di mata kuliah Ekonomi Pembangunan, yaitu tentang evolusi dari ekonomi pembangunan dan juga maknanya juga. Nah, sebelum saya membahas ke ekonomi pembangunan, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Bragen Wijaya dari kelas ISP Malam, Rek A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana munculnya ekonomi pembangunan tersebut. Munculnya ekonomi pembangunan diawali pada tahun 1950, yaitu di mana orientasi pembangunan yang berkembang di negara yang sedang berkembang. Bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita tersebut, atau yang disebut juga strategi pertumbuhan ekonomi. Semula dari negara yang sedang berkembang beranggapan bahwa untuk mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara yang maju dengan cara meningkatkan pendapatan nasional yang disebut dengan GNP per kapita real. Kemudian pemikiran awal mengenai pembangunan ekonomi seperti disebutkan tadi dilandaskan pada teori-teori Harold Domar, Arthur Lewis, W.W. Rostow, Wiraxman, Rosentin, Rodan, Nurskal Eberstein di dalam bukunya yang berjudul The Theory of Economic Growth, mengatakan bahwa Arthur Lewis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap sebagai di negara manapun. Sepanjang dasawarsa 1950-an, pembangunan ekonomi diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kemudian makna dari pembangunan, yaitu ada dua, yaitu melalui pandangan tradisional dan juga pandangan paradigma baru. Kalau melalui pandangan tradisional mengatakan bahwa pertumbuhan itu adalah pembangunan. Asumsi adalah trickle down effect. Kata kuncinya adalah pembentukan modal. Kemudian strateginya adalah Eurocentrisme, yaitu adalah industrialisasi dan juga mengundang modal asing. Kemudian kalau di paradigma baru adalah melalui fakta, yaitu disebut dengan growth is necessary but not sufficient condition for death, dan juga grow with development. Kemudian berdasarkan fakta, pada sekitar dasawarsa 1960-an, negara yang sedang berkembang mulai menyadari bahwa growth tidak identik dengan development. Pertumbuhan tersebut, ekonomi tersebut sangat tinggi pada tahap awal pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang, dibarengi dengan munculnya masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan ketidakseimbangan struktural. Fakta ini yang memperkuat pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan necessary condition ataupun bukan sufficient condition bagi proses
pembangunan tersebut. Mengapa? Lebih jelasnya, pengertian pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus. Kemudian usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kemudian kenaikan pendapatan per kapita harus terjadi dalam jangka yang panjang. Kemudian perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang. Kalau menurut paradigma baru, beranggapan bahwa grow with change adalah perubahan struktural menjawab 3 dasar, yaitu kemiskinan, pengangguran, timpangan distribusi pendapatan. Nah, strateginya adalah di dalam pertumbuhan dengan distribusi, yang disebut dengan distribution with growth. Strategi kebutuhan pokok, basic needs, konsumsi minuman, konsumsi minimum, jasa umum, kesehatan, dan juga pendidikan. Pegaro juga beranggapan bahwa life sustenance, self-esteem, freedom. Kemudian adapun strategi pembangunan yang mandiri yang terdapat dalam Mahatma Gandhi di India, Julius Nyerere di Tanzania, dan juga Mao Zedong di Cina, konsep tata ekonomi dunia yang baru, dan juga ada juga strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang sustainable, dapat di buku The Limits the Growth karya Club of Rome di Roma, Italia pada tahun 1972, dan di Eco Development juga. Kemudian ada pun strategi Ethno Development, yaitu konflik antar ras ataupun etnis. Kemudian Malaysia, New the Economy Policy. Kemudian ada juga suatu perbedaan perubahan paradigma dalam era otonomi daerah antara di pembangunan daerah dan juga di daerah yang sedang terbangun. Perubahan nilainya adalah kalau di pembangunan daerah lebih kepada sentralistik. Kalau di daerah yang sedang membangun lebih kepada desentralistik. Kemudian di pembangunan daerah terjadi namanya top down. Kalau di daerah yang sedang terbangun disebut dengan bottom up. Kalau pembangunan di daerah ada juga keseragaman. Kalau di daerah yang sedang terbangun itu disebut dengan keberagaman. Ada juga di pembangunan daerah disebut dengan budaya yang ditunjuk, dan di sebelahnya di daerah yang sedang terbangun disebut dengan prakarsa atau inisiatif. Kemudian di pembangunan daerah sering juga disebut dengan instruktif, dan juga di sebelahnya di daerah yang sedang membangun disebut dengan pilihan atau fasilitatif. Pembangunan daerah paling khas dengan ketergantungan, sedangkan daerah yang sedang membangun itu mereka mempunyai ciri-ciri yang mandiri. Kalau di pembangunan daerah lebih kepada hierarki. Kalau daerah yang sedang terbangun itu keterkaitan.
Pembangunan daerah juga sering disebut dengan kesenjangan. Kalau di daerah yang sedang membangun itu yaitu perimbangan. Jadi kesimpulannya dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan barusan adalah sebuah evolusi dari pemikiran tentang paradigma tersebut dari ekonomi pembangunan muncul karena terjadinya anomali pembangunan di negara yang sedang berkembang. Kemudian banyak konsep pembangunan yang telah berhasil diterapkan di banyak negara maju, khususnya di negara-negara Eropa, namun gagal saat diaplikasikan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian para ahli merasa perlu untuk merumuskan kebijakan tersebut. Ekonomi pembangunan tersebut yang baru. Nah, di Asia Miracle, contohnya pada awal yang telah banyak diramalkan, hanya merupakan bubble ekonomi, yaitu suatu pertumbuhan ekonomi besar, namun lemah dan tidak ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat. Mengapa? Karena itulah yang melatar belakangi munculnya paradigma pembangunan yang baru, yaitu paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan manusia tersebut. Kemudian pembangunan adalah sebuah proses yang multidimensi yang mencakup dimensi ekonomi maupun perubahan kelembagaan yang struktur sosial dan juga perilaku. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada Ibu Sri. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan maafkan. Dan juga terima kasih buat Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan. Selamat siang Ibu Sri. Salam sejahtera buat kita semua.